Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat dua Raja-Raja pasal 15. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Suatu yang kitab yang agak kacau dalamnya. Di dalam perubahan dalam kerajaan dinasti, di sini kita melihat kerajaan-kerajaan ini tidak bisa mendirikan satu kerajaan. Kita menyebutnya cuma perpecahan raja-raja di sini, yaitu kedudukan seorang raja yang tidak teguh dan mudah sekali mereka digantikan. Kita melihat ayat kita berpikir bagaimana cara penulis sejarah ini, satu zaman yang kacau, dan bagaimana menulis sehingga bisa teratur dan ada rasanya. Kita tahu menurut perkembangan sejarah dituliskan, termasuk dari Salomo yang tertulis dalam 11 pasal. Kemudian yang terpenting yaitu sekitar soal Salomo, kemudian Yerobeam, Rehabeam, kemudian Yosafat. Saya memberi beberapa tokoh yang terkenal, kemudian Ahab. Dan sampai di pasal kita hari ini, kita boleh katakan dunia kacau dan terus-menerus ada pergantian kedudukan. Dan kita melihat baca di ayat ke-14, dikatakan majulah Menaham membunuh Salum. Salum adalah seorang yang melawan keluarga Yehu. Dia di hadapan para rakyat. Membunuh Zakaria, Raja Israel. Ini di ayat ke-10. Ini pertama lagi pergantian raja. Kemudian di ayat 14, Menaham membunuh Salum dan mengganti raja. Kemudian di ayat 25, Pekah bin Remalia menggantikan kedudukan Pekaya, Raja Israel. Kemudian di ayat 30 di situ Hosea bin Ela menggantikan kedudukan dari Pekah. Di sebelah selatan Israel, yaitu Raja Yehuda Agag. Di situ pemerintah mereka lebih panjang. Tetapi di kerajaan utara Israel makin selalu ada pergantian raja sampai pada Raja Hosea. Di situ kerajaan utara Israel sudah pada titik puncaknya. Di zamannya Pekah, di situ kita melihat ada tentara dari Asyur. Sebelumnya dikatakan bagaimana kerajaan Aram yang menyerang Israel. Rupanya ada satu kerajaan di situ yang menjadi ancaman bagi mereka.
Asyur mengalahkan Aram dan kemudian mengalahkan Israel dalam ancaman dari ada pasukan tentara yang mengancam dari ke Yerusalem. Satu yang sangat rumit sekali. Jadi di ayat pertama kita melihat bagaimana penulis sejarah ini dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Azaria anak Amazia Raja Yahuda menjadi raja. Dia di situ memerintah 52 tahun. Di dalam 50 tahun ini, pada saat Azaria menjadi raja dalam tahun ke-38, di situ Zakaria menjadi raja Israel di Samaria, memerintah 6 bulan lamanya. Kita melihat bagaimana kebersamaan waktu ini kita melihat kerajaan dari selatan berapa tahun di situ seorang menjadi raja, di Israel berapa lama dia memerintah di situ. Di dalam tahun ke-38 zaman Azaria Raja Yehuda, Zakaria bin Yerobeam memerintah 6 bulan lamanya. Uzia juga yang disebut dengan Azaria, di situ dia memerintah dalam tahun ke-39 di zaman Uzia atau Azaria. Salum bin Yabes menjadi raja di Israel. Di situ kita melihat di ayat ke-13 kita terus mengambil di sini bersama Anaka mengadakan perbandingan. Di dalam tahun ke-39 zaman Azaria Raja Yahuda, Menahem ben Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Di satu subtema yang pertama juga dan bersamaan waktu kita melihat di pasal 13, di zaman Uzia Raja Yehuda, Salum bin Yabes menjadi raja pada dalam tahun ke-39 zaman Uzia. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Di zamannya Uzia, Azaria Raja Yahuda dalam tahun ke-52 menjadi raja. PK bin Ramelia menjadi raja atas Israel di Samaria. Kita melihat perbanding ini. Beginilah cara penulis sejarah ini menulisnya, dan di sini mereka bersamaan waktu mengadakan perbandingan. Dan setelah Yesus datangnya lahir, kita tidak perlu lagi menggunakan cara perbandingan ini untuk menulis sejarah. Seperti dalam tahun keberapa dinastinya di Cina, kemudian di situ siapa yang menjadi presiden di Cina. Kita harus terus bersamaan waktu untuk melihat perbandingan. Kalau kita demikian akan menjadi agak kacau. Seperti di Hong Kong, siapa yang menjadi presiden, siapa yang jadi presiden, siapa menjadi bupati di Hong Kong, dan siapa jadi di situ. Satu penerangan yang agak rumit. Pada waktu kita punya di tahun Masehi, kita menggunakan perbandingan waktu ini untuk menulis sejarah. Dan hari ini saya membawakan akan bersamaan waktu di kerajaan Israel Selatan dan Utara dengan tema yaitu sejarah dengan kebersamaan waktu.
Setelah di kerajaan Salomo, kerajaan mulai perpecahan dari kerajaan Israel. Pertama dari bersatunya Israel dari Daud, kemudian Salomo, Rehabeam, kemudian setelah dari Rehabeam, di situ mulai terpecahan waktu kerajaan. Di situ yang kita sebut dengan perpecahan waktu. Yerebaam Yerebaam menjadi Abia menjadi raja. Kemudian Asaha di situ ada di kerajaan utara ada Beesa menjadi raja. Setelah di utara kita menghitung mulai dari Ela yang kedua, Nadab menjadi raja. Kemudian tapi dia digantikan, Abia menjadi raja di kerajaan selatan. Di situ Abia menjadi raja, Nadab di situ menjadi raja, dan seterusnya. Sampai pada Asa tahun 27, di situ anaknya Nadab menjadi raja, Beasa menjadi raja. Kalau kita membaca ini merasanya agak rumit, terlalu banyak terperinci yang tidak kita perhatikan. Tetapi hari ini kita melihat pasal 15, kita menemukan bahwa kita tidak boleh merasa tidak, kita harus tahu. Di sini kita teruskan, sepertinya di Basa menjadi raja, Ahab menjadi raja. Ahab, di zaman Ahab di sebelah selatan, di situ Yosafat menjadi raja. Di situ ada ikatan keluarga. Kemudian di sana dua negara mereka mengadakan ikatan keluarga. Di sebelah selatan bersamaan waktu mereka menyerang negara luar. Setelah Yosafat, kita mulai menghitung lagi, menghitung berapa lama menjadi raja. Kita melihat selanjutnya, Yosafat menjadi raja dalam tahun ke-17. Ahazia anak Ahab menjadi raja. 18 di tahun 18 Yoram menjadi raja. Yoram di antara Yoram di sebelah utara juga anaknya Yosafat, Yoram yang menjadi raja. Di sebelah selatan setelah itu Ahazia di sebelah selatan, dan kita telus nama raja-raja utara dan selatan. Saya merasakan asal nama-nama mereka juga seperti kacau, dengan menggunakan nama-nama yang demikian dalam keluarga, dalam alam roh juga kacau. Kita membaca juga merasanya ini seperti ada kekacauan di alam roh juga. Bagaimana, apa yang terjadi? Seperti kekacauan ini di situ alam roh, kuasa kegelapan sepertinya melindungi keluarga dari Israel utara. Dari keluarganya Ahab mulai menyembah Ashitoret lewat Isabel, agama dari Israel utara membawa pada kerajaan Israel selatan, Yehuda. Tetapi di Yehuda ada pelindungan dari Tuhan, karena di keluarganya kerajaan Yehuda ada perjanjian dengan Tuhan lewat keluarganya karena Daud. Tetapi mereka ada kaitan
keluarga di antara utara dan selatan. Di situ ada pelindungan Tuhan. Kita melihat lagi di zamannya Yehu, Atalia menjadi raja 6 tahun di Yehuda. Sesudah anaknya Ahasia, Yoas menjadi raja 14, di situ menjadi raja 40 tahun. Bersamaan waktu setelah itu, dengan bersamaan waktu kita menghitung di tahun ke-37, anak Yoahas dari Raja Israel, juga nama anaknya Yoas, menjadi raja dan memerintah 16 tahun. Sesudah itu sampai pada Ahazia menjadi raja. Di situ menggunakan dari zamannya Yoas, Raja Israel mulai menghitung, dan sampai 2 tahun memerintah. Dalam tahun kedua Raja Israel memerintah sampai kita hari ini, sampai raja di kitab kita hari ini. Kita melihat kitab hari ini, Azaria, dia dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam menjadi raja dan memerintah 52 tahun lamanya. Ini mulai perpecahan dari runtuhnya kerajaan dari kerajaan Israel Utara, ya seperti yang tertulis dalam kitab para nabi. Dan di sini satu persatu peristiwa mulai terjadi sampai kita Elia pada saat Raja Yehuda meninggal, di kerajaan utara selatan mulai kacau, tetapi di situ Tuhan masih berkuasa. Tuhan mengutuskan Nabi Yesaya menjadi nabi. Nubuat dari Nabi Yesaya membawakan satu sejarah yang besar. Dan di zamannya Zakaria, di tahun ke-38 zaman Raja Azaria menjadi raja, Zakaria menjadi raja atas Israel. Di tahunnya ke-39 zaman Azaria, di situ selalu menjadi raja. Setelah itu dalam ke-50 zaman Azaria, Pekahya menjadi raja atas Israel. Di situ dia memerintah 2 tahun. Sesudah itu dia digantikan oleh Pekah dalam tahun ke-52 zaman Azaria raja Yehuda. Di situ Israel mulai goyang, tidak ada berkat dari Tuhan, tidak seperti kerajaan Yehuda dalam perjanjian Tuhan, dan hanya satu kerajaan. Dan di kerajaan utara tidak ada perjanjian ini, terus-menerus ada pergantian raja, dan akhirnya kerajaan pun tidak bisa didirikan. Di situ mereka ada serangan dari luar. Di sini mulai datangnya di zamannya Hosea. Di situ di situ mulainya zaman dari Nabi Yesaya. Kita melihat di pasal yang terakhir di Hosea, di zamannya Yohas, Raja Asyur mengalahkan Samaria sehingga mereka dibuang ke Asyur. Bersamaan waktu di sebelah selatan,
hanya tinggal kerajaan Yahuda. Setelah itu kerajaan selatan dari Israel masih ada Yotam, Ahaz, Hasia, Manesia, Anom, Yosia, Yoahaz. Terus masih ada kerajaan yang terus ada. Tetapi di kerajaan Israel sampai pada Raja Hosea. Setelah dalam jajahan Asyur meruntuhkan kerajaan Israel Utara. Bersamaan waktu, perbandingan waktu ini ditulis. Kita tahu penulis sejarah ini, dia bukan hidup di dalam zaman tersebut. Dia menulis sejarah ini, semuanya telah terjadi. Sejarah yang kacau ini dia atur dengan rapi. Kita tidak bisa tidak salut akan penulis sejarah ini. Bagaimana dia menulis sejarah ini? Dengan menggunakan kebersamaan waktu. Dan setiap raja dia juga mengambil di situ keputusan. Sepertinya yang ada tertulis, ada raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini adalah ukuran bagi dia mengukur setiap raja. Bagaimana politiknya, perekonomiannya bagaimana, kehidupnya bagaimana, apa yang dia lakukan. Ini bagi seorang penulis sejarah semuanya tidak perlu, tidak penting. Yang penting adalah ukurannya, yaitu ia melakukan apa yang jahat atau ia melakukan yang benar di mata Tuhan, yang tidak menjauhkan dari dosa-dosa Yerobeam. Orang ini melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia menuruti tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, Daud. Jadi orang yang melakukan yang benar, dia di situ punya tambahan, yaitu namun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Dia hampir 100%, tetapi dia tidak punya keberanian dan kekuatan di antara rakyat-rakyat untuk membuang segala bukit-bukit pengorbanan. Mungkin di sini bukit pengorbanan ini mungkin aja Tuhan. Mungkin ada Dewi Ashitoret. Mereka di situ, rakyat ada kemungkinan mereka menganggap itu Tuhan. Pada saat mereka menyembah berhala ini membuatkan raja murka, Tuhan murka. Bagi penulis sejarah ini tidaklah mudah. Siapa yang berani melakukan seperti untuk menghapuskan segala ajaran yang salah, sepertinya itu adalah melawan pemerintah atau perpecahan dalam politik. Dan segala berhala yang dipecahkan, dan mereka mulai mendirikan lagi bait suci, yaitu pada saat mereka kembali dari pembuangan, yaitu kaum Yehuda kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Mereka mendirikan kembali bait suci di Yerusalem, dan segala bukit pengorbanan
korban bakar, di situ semuanya telah dimusnahkan, yaitu pada saat di situ mereka dalam 50 tahun tidak bisa menyembah Tuhan, sampai pada waktunya mereka, sampai genap waktunya mereka dibawa kembali dari pembuangan dengan Tuhan. Tetapi mereka di masa itu tidak mempunyai raja, mereka hanya menyembah Tuhan. Dalam sejarah ini, penulis ini caranya dengan menggunakan ukurannya untuk mengukur para raja utara dan selatan. Seperti kerajaan utara selatan, mereka terus mengikuti dosanya Yerobeam menyembah lembu emas. Utara dan selatan telah terpisah. Bagaimana rakyat dari selatan datang untuk menyembah Tuhan? Kita tahu arusannya terus dari utara ke selatan, dan juga masih ada hubungan, mereka tidak lagi ada perbatasan daerah. Jadi mereka, kerajaan utara, mereka mudah sekali untuk datang ke sebelah selatan. Seperti kita juga bisa melihat tentang soal nama mereka yang ada kebersamaannya Ahazia, Yoas, semuanya itu adalah satu hari yang baik. Mereka bisa bersama menyembah Tuhan, bukan pergi berperang. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kerajaan utara dan selatan bersama menyembah Tuhan, tetapi di utara mereka masih tetap untuk menyembah berhala, mengikuti dosa Yerobeam. Sebab mereka mengira yang Tuhan yang membawa mereka dari Mesir itu yaitu dengan menyembah lembu emas. Seperti rakyat tidak tahu di mana Musa begitu lama tidak datang, jadi mereka meminta Harun untuk membuat lembu emas. Tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Sepertinya ajaib sekali, tiba-tiba ada lembu emas. Sesungguhnya itu adalah ciptaan manusia terhadap Tuhan, ditunjukkan dengan menyembah lembu emas, yaitu menyembah kekayaan. Orang dalam keputusasaan menyembah buatan tangan manusia sendiri. Jadi baik itu dinamakan Tuhan atau disebut dengan Allah yang membawa kita keluar dari Mesir, tapi sesungguhnya ini adalah kesalahan yang besar. Kalau barang palsu itu bukanlah Tuhan, jadi kerajaan utara dan selatan mereka pun dalam kekacauan. Dan penulis sejarah ini mengadakan bersamaan waktu menulis dan juga menggunakan ukuran ini untuk mengukur kerajaan utara selatan, adakah mereka melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan ketiga, dengan nubuat Nabi di kitab Ibrani ada di kitab Hakim-Hakim, Raja-Raja, Tawarik, di situ ada nama-nama tersendiri, dan yaitu yang disebut dengan kitab para nabi. Dan sesudah itu
Ada kitab Yesaya, Ishak, itu ada Ezra, Yesaya, Yehezkiel, itu adalah nabi yang kitab nabi yang terakhir. Para nabi, mereka dengan masa yang berbeda menyatakan nubuat dari Tuhan. Kita melihat hari ini pasal 15. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkan kepada Yehu, anak-anakmu sampai pada keturunannya keempat akan duduk atas Israel, dan terjadilah demikian. Terjadi dan nubuat. Kita melihat satu sejarah yang kacau, tetapi semuanya dalam Tuhan. Kita melihat di 2 Raja 19. Di situ Tuhan berfirman untuk mengurapi 3 orang, yaitu Raja Aram, Hazael. Pada saat itu Hazael belum menjadi raja. Elisa saat melihat Hazael, melihat dia, memandang dia sampai Hazael pun menjadi salah tingkah. Dan Elisa berkata pada Hazael, nanti kamu yang akan memusnahkan Israel, menyerang Israel, membunuh orang Israel dan merebut Israel. Ya, memang itulah yang terjadi. Belum lagi perkara terjadi pada saat Elisa bertemu dengan Hazael. Hazael belum menjadi raja, dia cuma menjadi perwira. Tetapi bagi Elisa, sejarah dalam Tuhan dari ke masa melihat bagaimana Israel dalam penindasan dari Hazael. Ini yang disebut para nabi yang sebelumnya yang hidup di zaman nabi, nubuat nabi, firman Tuhan terjadi, mengguncang sejarah. Dan di antara sejarah, agar sejarah terjadi, ayat pasal 15 ayat 37. Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin Raja Aram dan Pekah bin Ramalia menyerang Yehuda. Tangan Tuhan yang bergerak lewat nubuat nabi. Dan firman ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal ke-7. Pasti ada kita tahu di situ ada seorang perempuan perawan yang melahirkan, dan kita sebut dengan dan dipanggil dengan Immanuel. Di sini bersama di kitab Yesaya tersulit. Pada saat mendengar di situ hatinya tergerak seperti angin yang menghembus daun yang dihembuskan oleh angin, dan daun pohon, ranting pohon itu terus bergoyang, dan Tuhan terus menggoncangkan sejarah. Elisa mengurapi Hazael yang bisa menghindar dari pedangnya. Hazael tidak akan lepas dari pedangnya Yehu.
Hari ini kita melihat keturunan Yehu yang keempat. Di zamannya Yehu kita melihat bagaimana Isabel dilemparkan dari istana. Bukan hanya dia membunuh keluarga Ahab sekeluarga, bahkan keluarga kerajaan Raja Yehuda pun dibunuh, yaitu Ahazia. Kita tahu di pertumpahan darah itu masih ada Elisa yang bisa menghindari dari pedangnya Yehu, tidak bisa lewat dari pedangnya Elisa. Kita melihat di sini sampai di sini karena Elisa telah tak ada sampai bangkitnya zamannya Yesaya. Masih ada Yesekel dan kitab Amos. Kita melihat bagaimana sejarah ini terjadi, bagaimana kapan bagaimana tergenapi semuanya. Di situ ada firman Tuhan dan sejarah dalam tangan Tuhan. Jadi Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas sejarah. Kalau tidak, tanpa firman Tuhan, setiap orang melakukan menurut keinginannya sendiri. Ini pengungkapan sejarah yang ketiga. Pengungkapan keempat dari pengungkapan sejarah, yaitu dengan penggunaan kata tutup, yaitu setelah raja ini menjadi raja berapa tahun? Sepertinya 26. Bagaimana akhirnya mereka mati riwayatnya dan dikuburkan di mana? Kita melihat seperti 31 mengenakan kerajaan utara Pekah. Selebihnya riwayat Pekah dan segala yang dilakukan sesungguhnya tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Dan juga di situ ada yang tertulis juga, seperti setiap raja tertulis raja mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan anaknya yang menggantikan dia. Di situ juga tertulis siapa ibunya, dia melakukan apa yang benar atau yang melakukan yang jahat di mata Tuhan, kemudian berapa lama memerintah, kemudian dia mendapatkan perhentian bersama nenek moyangnya. Dan selebihnya riwayatnya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja atau kitab sejarah raja-raja Israel. Penulis sejarah ini dia mengambil cara sebelumnya ada kitab yang bernama yaitu kitab raja-raja sejarah. Jadi di situ dia tidak mengulangi kata-kata seperti kita katakan perekonomian, kesetiaannya, hubungannya, kepahlawannya, apa yang dilakukan semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja. Baik di raja-raja Israel dan Yehuda, di sini dia tidak mengulangi lagi. Di sini kalau kalian ingin melihat penulis, kalian cari sendiri dalam kitab-kitab sejarah tersebut. Ini cara penulis sejarah ini menulis. Memberikan tema dan juga satu kesimpulan. Yaitu Tuhan
bergerak di antara dalam sejarah. Satu yang tidak bisa direncanakan dulu dan tidak tahu kapan ikut campur, tapi kita bisa melihat semuanya dalam kuasa dari Tuhan. Bagi saya yaitu tidak ada satupun yang satu keberuntungan atau direncanakan. Kalau ada nubuat, tidak ada para nabi, di situ semua rakyat melakukan apa yang baik menurut mereka sendiri. Karena keterbatasan waktu, saya menerangkan sampai di sesungguhnya masih ada beberapa tema ingin diterangkan, mungkin besok akan diterangkan.